Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, saat ini negara Indonesia menjadikan pertanian fokus untuk pengembangannya. Nah, di Sumatera Selatan khususnya juga melakukan fokus ke dunia pertanian. Di era yang serba digital seperti ini, inovasi yang dilakukan oleh narasumber kita hari ini adalah Sipnian. Dalam bahasanya Sipnian ya, seperti bahasa kita Palembang. Nah, Sipnian ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Perencanaan Pertanian. Nah, kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, apa itu sih namanya Sipnian? Baiklah, di studio kita sudah kedatangan Bapak Dwiva Putra SPMSE, betul ya Pak? Betul, betul. Baik nih, apa kabar nih Pak Dwiva? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terus menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini ya Pak ya, harus lebih ekstra nih Pak. Nah, selamat datang ya Pak di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin nih sahabat inovasi sudah tidak sabar nih Pak, apa itu Sipnian Pak? Silakan mungkin dijelaskan apa itu Sipnian dan yang melatar belakangi inovasi Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Santi. Sipnian ini sebenarnya lahir dari visi dan misi Bapak Gubernur sebenarnya. Karena Bapak Gubernur kita ini Bapak Herman Deru dan juga wakilnya Mawardi Yahya sangat concern terhadap sektor pertanian, karena memang pertanian ini Sumatera Selatan ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional ya. Iya. Jadi oleh karena itulah kami selaku perencana di Bapeda, terutama perencana di bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan, menginginkan ada suatu alat, suatu tool, suatu sarana untuk kami membantu supaya kami agak terbantu dalam merencanakan khususnya di sektor pertanian dalam arti luas. Artinya pertanian dalam arti luas ini di situ ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kemudian ketahanan pangan, peternakan. Ya, jadi artinya di situ seluruh sektor yang terkait dengan pertanian dalam arti luas bisa kami rangkum dalam satu aplikasi yang kami brand dengan Sipnian ya. Jadi supaya mudah didengar, mudah diingat. Familiar ya Pak? Iya, familiar, terutama orang Palembang ya. Yeah. Kalau dikatakan Sipnian itu berarti memang betul-betul sip ya, betul-betul mantap seperti itu. Ya. Oke, jadi ini berbasiskan website ya Pak ya? Iya. Aplikasinya? Jadi aplikasi ini berbasis WebGIS. Artinya dia berbasis web, artinya bukan aplikasi yang kita tanam di komputer, diinstal di komputer, akan tetapi kita langsung buka websitenya dan juga di situ disediakan menu-menu atau fitur-fitur yang bisa mendukung kita dalam proses perencanaan di Bapeda seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya, dari judulnya saja sudah menarik sekali ya Pak untuk kita orang Palembang, Sipnian. Nah, ini aplikasinya apakah bisa diakses secara umum, secara masyarakat luas bisa mengaksesnya atau memiliki user tertentu Pak untuk membuka aplikasi ini? Ya, untuk sementara memang karena aplikasi ini baru diluncurkan di bulan Januari tadi. Jadi setelah selesai aplikasi ini dibangun, kami langsung tancap gas ya. Namun demikian untuk sementara memang hanya diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perencanaan bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan. Jadi yang bisa mengakses untuk sementara ini hanya Bapeda, kemudian OPD-OPD terkait khususnya di sektor pertanian ya dalam arti luas. Jadi kalaupun masyarakat ingin mengakses, itu bisa datang ke Bapeda, kemudian nanti bisa kita tampilkan data-data, mungkin beberapa data yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun stakeholder terkait lainnya seperti itu. Oke, jadi tidak perlu khawatir nih para sahabat inovasi di rumah ya Pak, meskipun belum bisa dibuka secara umum aplikasinya, tapi bisa mendatangi langsung ke Bapeda ya Pak untuk pembacaan website ini ya. Nah nih Pak, kan ini tadi Bapak jelaskan sudah di launching di 2021 atau 20 nih Pak?
Di awal 2021. Jadi proses perencanaan untuk proses perencanaan RKPD tahun 2022. Jadi ini sudah mulai kita gunakan karena memang kita menganut azas ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus seperti itu ya. Betul, karena kan Jangan jika lama-lama memang di 2021 ini kan baru bulan April ya Pak, tapi sudah sipnian ini ya Pak ya, isi konten-konten di dalam aplikasi Sipnian ini tadi. Nah Pak, mungkin penasaran nih Pak, cara kerjanya seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi aplikasi ini karena memang kita butuhkan atau kita peruntukkan untuk perencanaan di sektor pertanian. Jadi fitur-fitur yang kita gunakan atau kita tampilkan di situ memang betul-betul fitur-fitur yang memenuhi hal-hal yang kita butuhkan dalam perencanaan pertanian. Seperti di situ misalnya ada peta sawah, ada peta irigasi, ada peta peletakan alsintan, termasuk juga anggaran-anggaran ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di OPD dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2021 ini. Jadi memang betul-betul lengkap dan itu bisa diakses oleh kawan-kawan OPD maupun kawan-kawan perencana di Bapeda, sehingga mereka akhirnya dengan mudah gitu mengakses data-data terkait hal-hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan di tahun, khususnya di tahun 2022 ini, seperti itu. Oke, berarti ini benar-benar multi data ya Pak ya, yang ada di dalamnya ya. Karena mulai dari pertanian tadi, namun pertaniannya secara luas ya Pak ya. Lalu kemudian tadi Bapak sempat menyebutkan ada alsintan juga, kemudian ada infrastruktur pendukungnya ya Pak ya. Di dalam aplikasi ini semuanya sudah bisa terlihat ya Pak ya. Jadi tidak ada tumpang tindih antara alsintan yang ingin diberikan bantuan tadi ya Pak ya. Nah Pak, ini mungkin bisa dijelaskan pembacaan sistemnya itu sendiri, kan dari OPD mempunyai user ya Pak ya. Iya betul. Ini OPD ini berfungsi untuk apa nih Pak? Menginput data atau bagaimana nih? Iya, jadi OPD maupun kabupaten kota itu kita mintakan mereka supaya menginput data itu ketika mereka memiliki data itu kan. Tapi kadang-kadang juga OPD juga memiliki kesibukan ya. Jadi kadang-kadang kita mintakan saja datanya, soft copy-nya data tersebut. Nah kemudian kita di Bapeda melakukan inputan secara langsung ya melalui aplikasi, karena memang ada level-levelnya, ada level adminnya. Jadi kita bisa juga melakukan input apabila sudah ada datanya. Jadi memang secara proses kerjanya ya melibatkan seluruh pihak. Artinya dari mulai proses penginputan, dari mulai kita menggunakan datanya, nanti itu melibatkan berbagai pihak dari OPD maupun dari perencana Bapeda sendiri, seperti itu. Jadi memang betul-betul multi data nih sahabat informasi di rumah. Dan OPD-nya pun sampai seluruh kabupaten kota ya Pak ya, betul. Untuk membantu pengkinian data atau pengupdatean data di aplikasi Sipnian ini ya Pak ya, sehingga data yang terlihat semuanya update yang ada real time saat ini yang terjadi ya Pak ya di lapangan ya Pak. Malahan ini Bu Santi, kita aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain yang kita miliki. Seperti misalnya di bidang infrastruktur di Bapeda itu memiliki aplikasi SIIKON atau Sistem Informasi Infrastruktur dan Konektivitas. Di situ ada di dalamnya itu ada jalan, ada irigasi, itu sudah kita konekkan dengan aplikasi ini. Selain itu juga aplikasi ini sudah terkoneksi atau memanfaatkan data-data yang dirilis melalui situs geoportal Sumatera Selatan. Artinya peta-peta yang kita gunakan di dalam aplikasi ini adalah peta-peta yang memang sudah resmi dirilis oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi yang namanya peta ini ada perbedaan peta, artinya satu peta, satu data. Jadi itu yang kita utamakan dalam prinsip penggunaan aplikasi ini, seperti itu. Oke, mungkin tadi ini kelebihannya nih berarti ya Pak ya dari aplikasi yang ada. Mungkin kan kalau kita sebelumnya itu secara manual ya Pak ya, pengecekannya membutuhkan waktu, harus ke lapangan ya. Kemudian kan kalau ini di era yang serba digital ini tidak perlu lagi ke lapangan ya Pak.
Cukup dengan membaca data yang ada di SIP-Nian ini, semuanya sudah terlihat ya, akses pertanian di sana, Iya. kelengkapannya, infrastrukturnya seperti apa ya Pak? Ya, sebenarnya bukannya tidak perlu ke lapangan, akan tetapi aplikasi ini bisa menjadi alat konfirmasi kita terhadap situasi yang ada di lapangan. Oke. Jadi kadang-kadang yang dilaporkan oleh OPD itu berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, inilah kita itu untuk perlukan cross-check ya. selaku perencana. Dalam artian seperti ini, dalam pembahasan itu kita membutuhkan informasi yang sama antara perencana dengan kawan-kawan di OPD sehingga nyambung kalau bahas itu. Betul. Enggak selama ini misalnya informasi yang dimiliki oleh kawan-kawan OPD itu lebih banyak, sementara Bapeda memiliki informasi yang lebih sedikit, atau misalnya Bapeda sudah ke lapangan, sudah tahu bahwa ada yang rusak, ada yang perlu dibenahi, sementara OPD-nya belum tahu seperti itu. Nah, jadi dinamika yang terjadi pada saat pembahasan itu lebih hidup dengan adanya aplikasi ini. Artinya kita sudah sama-sama punya informasi yang lebih lengkap, lebih akurat, dan kalau perlu up to date. Ya, artinya memang sudah menjamin bahwa informasi yang kita punya itu adalah informasi yang paling mutakhir yang ada atau yang sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat sekarang itu. Oke nih Pak, tadi kan kita jelaskannya itu kebutuhan atau kepentingan antara OPD-OPD nih ya Pak ya. Kalau dari sisi masyarakat umum nih Pak, kelebihan atau fungsi dari aplikasi SIP-Nian ini apa nih Pak yang bisa didapat? Iya, jadi masyarakat terutama mungkin investor ya, ini yang paling utama adalah bahwa dengan adanya aplikasi ini setiap orang misalnya yang ingin menanamkan modalnya atau ingin berinvestasi di sektor pertanian Sumatera Selatan itu bisa melakukan konfirmasi ke kita di Bapeda. Artinya ketika mereka datang ke Bapeda, kita akan perlihatkan kondisi-kondisi yang ada di Sumatera Selatan. Misalnya dia ingin berinvestasi misalnya di menanam pisang dengan luasan hektar tertentu seperti itu kan. Nah, ketika kita sudah tunjukkan apa yang terjadi kondisi di wilayah itu, tentunya akan menjadi bahan pertimbangan mereka apakah itu layak untuk atau tidak layak untuk mereka lakukan investasi seperti itu. Ya, kemudian masyarakat juga bisa nanti mengontrol, misalnya apakah betul di wilayah mereka itu tidak ada alokasi misalnya, karena kan kadang-kadang bantuan misalnya Alsintan tidak merata di seluruh wilayah, ada unsur kedekatan misalnya. Nah, ini akan dicegah dengan adanya aplikasi ini, sehingga secara akuntabilitas, secara transparansi itu bisa lebih terjamin dengan adanya aplikasi. Jadi memang betul-betul kita harapkan aplikasi ini betul-betul seperti namanya, SIP-Nian. SIP-Nian ya Iya, Pak, jadi betul tidak sekali. hanya mendukung pekerjaan, tapi memang bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di sekitar mereka seperti itu, khususnya di sektor pertanian. Betul-betul SIP-Nian ya Pak. Ya. Mulai dari OPD-nya atau pemerintahnya juga terbantu. Betul. Jadi bisa memiliki kesamaan data tadi ya Pak. Ya. Kemudian dari masyarakat umum atau dari segi bisnis investornya bisa mengecek kelayakan usahanya cocok tidak ya Pak di lokasi yang ingin dijadikan tempat usaha ya. Ya. Kemudian dari masyarakat umum tentunya bisa melihat bantuan-bantuan apa yang sudah ada di daerah mereka ataupun yang belum ada ya Pak ya. Ya. Jadi tidak tumpang tindih bantuan ya Pak ya. Benar. Baik, kalau nah ini kan sangat-sangat SIP-Nian nih Pak ya. Nah, mudah-mudahan. hambatannya nih apa nih Pak kalau di lapangan? Ya, karena aplikasi ini tergolong baru, jadi memang butuh pembelajaran ya, baik dari kawan-kawan perencana. Jadi memang karena beberapa fitur itu belum begitu familiar di kita, karena selama ini kan kita kadang-kadang membahas itu hanya menggunakan data-data numerik. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan data spasial. Tentunya perlu pemahaman lebih lanjut dari seluruh pemanfaat daripada aplikasi ini. Ya, secara substansi seperti itu kendala-kendala yang kita hadapi. Kemudian ada juga kendala teknis karena memang aplikasi ini masih servernya itu ditaruh di Kominfo ya. Jadi ya kita tidak bisa sembarang, artinya memiliki keterbatasan karena memang kita tidak punya server sendiri, jadi kita gunakan yang ada di Dinas Kominfo. Tentunya di Kominfo punya aturan-aturan yang ini kadang-kadang juga menimbulkan
gap antara keinginan kita dengan kondisi existing yang ada seperti itu. Ya, Kita Pak. pengen misalnya aplikasi ini bisa upload video misalnya, ternyata ya bandwidth yang disediakan untuk kita atau kapasitas internetnya nggak bisa, Masih terbatas seperti itu ya, terbatas. Oke, nih sahabat inovasi, ini setelah kita mendengar nih penjelasan dari Bapak Dwiva, tidak salah memang nih kalau nama aplikasi ini Sipnian. Ya, mudah-mudahan. Oke, Bapak. Nah, ini mungkin Pak saran nih Pak kepada sahabat inovasi di rumah apa nih Pak? Silakan. Iya, saya pikir sebagaimana inovasi ya, inovasi itu tentunya akan sangat bermanfaat ya apabila dilakukan. Artinya inilah yang menjadi amal jariah kita. Ya. Kalau misalnya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, tentunya ya dapat pahala. Bekerja Ya nggak sekedar, artinya kita nggak sekedar bekerja, tetapi kita juga beribadah. Ya, tujuannya seperti itu. Ya di samping itu ya karena aplikasi ini memang betul-betul kita inginkan mendukung visi dan misi Bapak Gubernur. Ya artinya dengan adanya dukungan dari Bapak Gubernur, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan juga Bapak Kepala Bapeda. Tentunya mereka sangat support sekali dengan aplikasi ini. Ya, dan kita harapkan memang visi dan misi Bapak Gubernur itu bisa terwujud dan kita bantu melalui aplikasi ini seperti itu. Oke, ini terakhir ya Pak. Ya. Harapan nih Pak, apa Pak boleh bisa disampaikan? Ya, harapan semakin banyak inovasi yang ada di wilayah Sumatera Selatan ya. Ya, saya sangat sepakat sekali dengan Balitbang Da ini. Ya, satu hari satu inovasi, artinya dalam setahun kita bisa punya lebih dari 300 inovasi ya. Jadi sangat bagus sekali dan memang inovasi ini suatu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh kita dalam menjalani kehidupan yang tentunya banyak masalah. Tidak ada masalah mungkin yang bisa kita selesaikan tanpa kita melakukan inovasi. Saya pikir seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali nih sahabat inovasi di rumah. Pak Dwiva ini juga sesuai dengan judulnya Sipnian. Bukan hanya aplikasinya yang Sipnian, tetapi juga orangnya atau inovatornya ini juga memang betul-betul Sipnian ya. Oke nih Pak, terima kasih sekali sudah hadir ya Pak bersama kami berbagi inovasi di podcast One Day One Inovasi One Innovation ya Pak. Nah, sahabat inovasi di rumah, jangan lupa meskipun di daerah pandemi seperti ini tetaplah berkreativitas ya Pak. Jadi karena kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.